Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah live streaming maupun yang ada di tempat ini. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, nyatakan cintamu dan kesetiaanmu melalui pujian dan penyembahan kita saat ini untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau imani pujian ini. Katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ku
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan, saat ini Tuhan, kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kata dalam nyanyian kami ya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin. Tetap semangat buat saudara yang ada di rumah juga. Biarlah setiap pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Haleluya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Awali pujian ini dengan semangat, katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Katakan dengan iman, haleluya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Tetap kita mau puji nama Dia. Kita mau sama-sama katakan, biarlah langit dan bumi memuji nama Tuhan. Amin. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
saatnya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kita mau sama-sama katakan bahwa benar Tuhan, salib-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Bahwa benar Tuhan, salib-Mu yang memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan Tuhan isi hati kami melalui pujian ini Tuhan. Layakkanlah Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau
telah kami perbuat ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau gantikan hidup kami ya Yesus. Kami menjadi anak-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kau hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan lembut, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Untuk doa firman Tuhan, saya minta Saudari April untuk berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Tapi kami mau berserah Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau mau pakai setiap kami Tuhan yang sudah membawakan penyembahan ya Tuhan. Kau mengurapi lebih lagi Tuhan Yesus. Biar nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Sebentar hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati telinga kami Tuhan, pikiran kami terlebih Bapa, untuk boleh fokus kepadamu Tuhan. Ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik, luar biasa. Saya percaya kita semua merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Baik yang ada di gereja, begitu juga saudara tentunya yang ada di rumah. Nah, pastikan saudara sekarang mengambil Alkitab kita akan siap mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Sekali lagi ini adalah ibadah saudara ya. Jadi pastikan saudara benar-benar mengikuti, menikmati semua rangkaian ibadah. Saudara, khusus hari ini kita tidak adakan ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari,
Tetapi saat ini ya adalah ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Selamat datang bagi seluruh jemaat dan teman-teman yang sudah bergabung. Tiba saatnya kita akan dengar kebenaran firman daripada Tuhan. Masih tentang Roh Kudus, ayat acuan kita adalah Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Beberapa hari yang lalu dalam ibadah pencurahan Roh Kudus saya selalu menekankan bahwa kuasa yang diberikan melalui kuasa Roh Kudus yang pertama adalah sanggup menguasai diri kita. Saya hanya mengulangi bahwa ada banyak waktu, ada banyak kesempatan kita tidak bisa menguasai diri, tetapi justru sebaliknya kita yang dikuasai. Tetapi Roh Kudus sekali lagi kamu akan menerima kuasa. Jadi kamu atau diri kita dulu yang menerima kuasa. Tujuannya apa? Menguasai diri, katakan amin. Dan arti kuasa dunamis atau dinamo, penggerak, meluap-luap, meletus-letus. Ada sesuatu yang terjadi, pergerakan yang terjadi, itu arti kuasa. Dan dimulai dari diri kita. Tadi malam saya berbicara juga tentang Yudas 1 ayat 19. Tidak mengapa kita baca lagi. Yudas 1 ayat 19. Yudas 1 ayat 19. Alkitab berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Lalu tadi malam saya berkata bahwa kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, lawannya adalah kita akan melakukan keinginan-keinginan dunia. Sederhana. Mengeceknya sederhana, saudara. Mengeceknya sederhana. Bahwa kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti kita melakukan keinginan-keinginan daging. Nah, saudara bisa cek dalam hidupmu. Kira-kira dalam hidupmu kecenderungan mana yang sering kita lakukan? Kalau dalam hidup kita kecenderungannya justru mengikuti hawa nafsu, keinginan daging, saya bisa garansi saudara, Anda tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Lalu orang berkata begini kepada saya, Pak, apakah orang yang penuh Roh Kudus tetap bisa melakukan dosa? Saya katakan iya. Betul saudara. Amin. Justru karena kita penuh dengan dosa, justru karena kita penuh kelemahan, kita butuh Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Yesus berkata, aku pergi meninggalkan kamu, tapi aku mengutus penolong. Jadi Roh Kudus adalah penolong, katakan amin, saudara. Roh Kudus membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Tuhan tahu kita banyak kekurangan, Tuhan tahu kita banyak kelemahan, justru Dia utus Roh Kudus untuk menolong kita. Bisa jatuh? Ya, tapi saat tidak sampai tergeletak, itu Alkitab berkata. Dengan kata lain, saudara jangan tinggal dalam kelemahanmu. Dan itu menjadi alasan. Seringkali kita berkata, Pak, saya kan manusia biasa. Saudara pikir saya bukan manusia? Halo? Saudara pikir jemaat Yoran bukan manusia? Saudara pikir anak Tuhan bukan manusia? Kita semua manusia, saudara. Tetapi biarlah dengan pimpinan kuasa Roh Kudus hidup kita hari lepas hari berjalan dalam kehendak daripada Tuhan. Memang berjalan itu jatuh bangun. Saya tidak katakan Anda penuh Roh Kudus lalu Anda seperti Superman, seperti nggak bisa melakukan dosa sama sekali. Tidak, saudara. Daud yang cintanya adalah hadirat Tuhan, toh jatuh, tetapi tidak jatuh terus karena dia bertobat. Katakan amin. Anda bisa jatuh, Anda bisa terpeleset, Anda bisa kehilangan arah.
tetapi Tuhan akan kembalikan lagi pada trek jalur kebenaran firman daripada Tuhan. Itulah fungsi Roh Kudus. Makanya gereja Tuhan dalam proses kesempurnaan. Belum ada yang sempurna, tapi kita terus berjalan dalam kesempurnaan. Yang setuju katakan amin. Kisah Rasul 5 ayat 3 sekarang. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, perhatikan. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kita mengenal cerita Ananias dan Safira. Tapi kunci dari kesalahan Ananias dan Safira adalah mereka mendustai Roh Kudus. Orang yang suka mendustai Roh Kudus, mereka seperti Ananias dan Safira, mereka mati seketika. Saudara, ada saatnya saudara, Anda dengar yang saya mau ngomong. Ketika engkau terus menolak suara Tuhan, ketika engkau terus menghindar dari suara Tuhan, ketika saudara jauh daripada Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja lalu engkau menolak Dia, mungkin tubuhmu hidup, tapi rohmu itu mati. Anda tidak lagi punya kepekaan akan roh. Roh bekerja Anda tidak tahu. Dan sering kali yang kita pakai adalah logika kita. Tadi malam saya tekankan tentang ada banyak anak Tuhan sekarang berjalan dengan logika, kemampuan manusia, hikmat manusia. Mereka mengandalkan fasilitas, mereka mengandalkan keuangan mereka. Mereka mengandalkan jabatan mereka. Dan mereka berkata, titik aman saya adalah ketika ada banyak uang di bank. Ayo ngaku aja supaya ringan. Ya. Tiap hari yang kita lihat saldo. Kalau ada saldo, duit. Aman saya. Saudara lupa pujian Pantekosta kita berkata, hanya dekat Allah. Haleluya. Ada haleluya pagi hari ini? Ya. Kedekatan kita dengan Allah ada garansi, yaitu keamanan. Corona boleh terjadi dan presiden kita berkata tidak akan hilang. Kita harus berdampingan, bersahabat dengan corona. Bayangin corona jadi sahabat, saudara. Mau tidak mau. Dan saudara pikir yang kena positif corona berkurang, bertambah. Saya lihat tadi pagi udah puluhan ribu sekarang. Saudara jangan senang, oh Pak yang sembuh 5.000 lebih. Yang sembuh tapi yang kena. Di mana hati kita? Di mana pikiran, di mana hasrat kita berada, atau di dunia, atau di Tuhan. Ananias dan Safira mendukakan roh. Mereka tahu hasil dari penjualan tanah mereka harus dikembalikan. Tapi mereka tidak lakukan. Roh udah ngomong, roh udah bicara, tapi mereka tidak taat. Pertanyaannya, ada berapa banyak firman Tuhan datang kepada kita, kita tidak lakukan. Tidak heran rohmu mati seperti Ananias dan Safira. Firman datang, engkau gak peka lagi. Karena engkau merasa bahwa itu hal biasa. Saya saudara setiap kali baca firman, renungkan firman, hati ini bergetar. Karena bicara Tuhan yang ngomong. Ini Tuhan yang bicara, saudara. Tapi ada banyak anak Tuhan. Saya gak usah bilang orang dunia, anak Tuhan termasuk hamba Tuhan. Mau firman bagaimanapun, mereka tetap menolaknya. Mereka tidak respon lagi. Sebenarnya saudara saya boleh katakan, sebagai hamba Tuhan, rohmu sudah mati. Kalau ada orang yang dengar firman lalu gak bergetar, itu cuma pakai intelektualmu. Hanya untuk mengisi pengetahuan. Oh saya tahu Tuhan ada di sini. Saya tahu Roh Kudus. Hanya tahu dan tidak pernah mengalami.
Makanya gereja kita sadar akan pentingnya kebutuhan akan Roh Kudus. Makanya kita lakukan ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari. Karena kita butuh Roh Kudus. Tapi ada banyak gereja yang sudah tidak lakukan lagi. Dan alasannya, Roh Kudus kan gak perlu 10 hari. Kapan saja, bohong. 10 hari aja setahun sekali engkau gak lakukan. Apalagi tiap hari. Bohong besar, saudara. Jangan jadi pembohong-pembohong rohani. Saya nggak peduli kedudukan apa engkau hari ini. Saya nggak peduli posisi apa engkau. Kalau engkau sudah tidak mengandalkan Roh Kudus, dengar yang saya mau ngomong. Engkau adalah orang paling sombong di dunia. Engkau merasa diri engkau hebat. Dengan uang yang ada, dengan fasilitas kedudukan. Mungkin saya pendeta yang suka kita. Udah paling saya itu. Tapi jemaat tahu maksud dan tujuan saya. Betapa rendahnya kita ketika Allah mau masuk kita tolak. Ketika Roh Allah mau bekerja kita nggak mau. Ketika dia bicara kita nggak mau dengar. Siapa kita di hadapan Tuhan? Nggak ada apa-apa. Alkitab berkata kita terbuat dari debu tanah. PC orang ada bilang jangan sombong, becek sombong. Halo? Ananias, mengapa hatimu dikuasai? Saudara ngerti? Beberapa ayat yang saya baca begini. Kalau nggak dipenuhkan roh, dipenuhkan setan. Udah gitu aja. Sederhana, saudara. Hidup rohani itu sederhana. Anda lihat aja kelakuannya. Kalau keluarnya memancarkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu ada roh Allah yang bekerja. Tapi kalau hidupmu dunia, lalu Anda mengaku anak Tuhan, bohong besar, munafik. Jangan, saudara. Saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan. Saya hanya cuma suara. Tapi keputusan datang daripada saudara. Saya tidak pernah bisa memaksa saudara. Keputusan diambil dari saudara. Dan jemaat GPD Yordan tahu sifat saya. Saya nggak main-main kalau bicara kebenaran. Siapa sih yang tidak mau punya jemaat yang banyak? Saya tidak menyinggung jemaat yang gereja besar, haleluya. Saya juga punya mimpi punya gereja besar. Kalau perlu satu kebun baru ini kita kuasai, kita bikin stadion. Benar? Tapi apa itu tujuan saya? Apa itu tujuan Tuhan menarik begitu banyak orang supaya datang ke gereja? Penuh gereja? Enggak. Yesus saja naik salib seorang diri, saudara. 3,5 tahun dia melayani, mana orang yang berkata mati sekalipun aku mau. Justru Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Aku tidak kenal kamu. Gila, saudara. Bersama Yesus, makan bersama Yesus, tidur bersama Yesus, lihat mujizat dengan kasat matanya. Tapi tetap berkata, aku tidak mengenal dia. Sudahkah kita benar-benar terpergantung dari Tuhan? Minta pertolongan daripada Tuhan. Minta kuasa daripada Tuhan. Saudara, ngadepin dunia sekarang kita nggak mampu dengan kekuatan kita, benar. Saya kasih tahu sama saudara, bahkan pemerintah kita nggak bisa kasih jaminan. Yang lain dapat sembako, yang lain enggak. Yang kaya dapat, yang miskin enggak. Memang nggak adil dunia ini. Jangan marah-marah. Dunia memang tidak adil. Tapi siapa yang paling adil? Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Kita mungkin terima hari ini sesuatu yang menyakiti hati kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan membebati hati kita. Katakan amin, saudara. Selanjutnya, Wahyu 1 ayat 10. Wahyu 1 ayat 10 berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai apa? Oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ini Yohanes di Pulau Patmos ketika dia menerima wahyu Tuhan. Alkitab berkata, aku dikuasai oleh roh. Saudara mau dikuasai oleh roh? Apa roh yang lain?
Ada roh yang lain, saudara. Salah satunya Roh Kudus. Iya kan? Oh Pak, saya itu zamannya Van Klarven Pak. Oh saya zamannya WH Bolang. Oh kalau KKR saya paling di depan. Ini bicara Opa, saudara. Opa dulu, oh gerakan Pantai Kosta. Oh Opa luar biasa. Dulu Opa Roh Kudus. Waktu lihat di kantong ada Roh Kudus. Saudara, ada banyak warga Pantai Kosta cuma bangga yang dulu dipakai Tuhan, dulu setia, dulu penolong, tapi dulu. Saya mau katakan kepada saudara, Roh Kudus adalah roh yang relevan, up to date sampai sekarang. Dulu dipakai Tuhan, sekarang masih dipakai Tuhan. Dulu penuh Roh Kudus, sekarang lebih lagi penuh dengan Roh Kudus. Begitu, saudara. Gerati kita naik bukan turun. Ada upgrade, ada sesuatu yang berkembang. Dan jangan tinggal sesuatu yang dolo. Hidupmu sekarang bagaimana? GPDI memiliki pionir-pionir yang luar biasa. Kerjaan mereka cuma berdoa, puasa, baca firman. Berdoa, puasa, baca firman. Gak heran, saudara. Sekali angkat tangan, sekali doakan orang sakit, sembuh. Tapi itu kan dulu, saudara. Bagaimana dengan sekarang kita anak-anak Tuhan? Bagaimana kita dengan sekarang? Jika api Pantai Kosta yang dulu terbakar masih membakar di hati kita hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak orang suka melayani tanpa roh yang menyala-nyala. Benar apa betul, saudara? Iya kan? Wah, kalau melayani yes, roh menyala. Tunggu dulu. Gak pernah tuh lipat lutut kayak minta pimpinan Tuhan. Saudara, ini corona ini beruntun-untun loh. Saya melayani. Dan Anda pernah melihat gak saya loyo? Saudara pernah lihat gak saya melayani melempem, lalu berkata, ya haleluya, hari ini roh saya gak menyala-nyala. Kita baca satu ayat aja ya, lalu kita berdoa bersama-sama, haleluya, amin. Ada begitu? Ini rasa-rasa mau copot nih saya punya urat leher. Kenapa roh saya menyala-nyala untuk menyampaikan kebenaran? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saudara, siapa lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi? Inilah waktunya, saudara. Jangan tertidur dengan keadaan corona, mentang-mentang di rumah tidur terus. Enjoy terus. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Mumpung kita gak bisa kemana-mana. Dekatkan diri dengan Tuhan, Sang Pembaptis Roh Kudus. Siapa yang percaya Roh Kudus ada di tempat ini, katakan amin. Siapa yang percaya Roh Kudus ada di rumahmu, katakan amin. Yang di rumah, dia ada di mana-mana tempat. Yesus dengan keterbatasan manusianya hanya bergerak pelayanan di Timur Tengah. Tapi Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ini yang penting. Kemana kau pergi dia ada. Apa yang kau lakukan dia ada. Karena Allah, Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Jangan pernah melangkah dalam harimu tanpa minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Jadi saudara, pentingkah penuh dengan Roh Kudus? Halo? Penting penuh dengan Roh Kudus? Coba buka sekarang Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Tadi malam saya sentil sedikit tentang hal ini. Ya, saya sedang berdoa, saudara. Dan saya percaya ini level yang terakhir dari semua anak-anak Tuhan di dunia, yaitu ayat-ayat ini. Ya, perhatikan baik, saya akan jelaskan kepada saudara. Tetapi sekarang, perhatikan ya, sebagai apa? Tawanan roh. Saya stop dulu situ. Kita mengenal Rasul Paulus yang dulu adalah Saulus, tukang bunuh orang Kristen. Tapi dia diubahkan Tuhan.
Bukan cuma diubahkan Tuhan hidupnya, tetapi dia dijadikan Tuhan sebagai tawanan roh. Sekarang saya mau tanya, apa arti tawanan? Hah? Budak. Tawanan artinya tidak memiliki hak lagi. Tuh tawanan. Ya, saudara tahu? Saudara punya piaraan di rumah? Saya ada piaraan baru, saudara. Ya. Dilepas, sok. Tapi dia tawanan saya. Lari sana, lari sini, saya pegang. Pak, masuk. Pak, makan. Pak, diem. Sebagai tawanan bisa berontak? Nggak bisa. Karena Dita nggak punya hak. Nah, ketika kita menjadi tawanan roh, hidupku bukannya aku. Katakan amin. Kita nggak punya hak lagi. Mana-mana Tuhan, mana-mana Roh Kudus, mana-mana perintahmu, mana-mana kau suruh, itu yang saya lakukan. Tuh, kayak begitu deh, saudara. Saudara mau ditawan oleh roh nggak? Jangan, Pak. Kalau saya ditawan oleh roh nggak bisa ke mall. Kalau saya tawanan roh, saya mau ngapain ya? Coba lihat ini. Sebagai tawanan roh, aku pergi dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di Rasul Paulus sebagai tawanan roh. Dia nggak ngerti mana-mana roh pimpin, mana-mana roh suruh. Itu yang dia lakukan, dan saya percaya gereja Tuhan akan masuk pada level ditawan oleh roh. Artinya engkau dikendalikan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara mau dikendalikan Tuhan atau mau kendalikan diri sendiri? Terserah saudara. Next. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku, bawa pengajaran dan sengsara. Halo? Kalau Roh Kudus bawa kita ke sengsara, saudara mau? Nggak enak ya Pak ya. Coba buka, Roh Kudus ingatkan saya satu ayat. Matius. Pasal 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Coba buka. Ini seru saudara. Haleluya. Kok nggak ada haleluya saudara? Yang di rumah haleluya. Di rumah haleluya. Haleluya. Lihat ayat ini. Maka Yesus, sama-sama, dibawa oleh rohnya, huruf gede huruf kecil. Ini Roh Kudus. Jadi ketika Yesus keluar dari air, ada suara Bapa berkata, kepadanya lah aku berkenan. Baru Roh Kudus turun kan, di burung merpati. Nah, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke KKR, ke seminar-seminar, melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang dahsyat seperti itu. Ketika Roh Kudus memenuhi Yesus, Alkitab berkata apa? Dia dibawa oleh roh ke, untuk apa? Untuk apa? Untuk dicobai apa? Jadi saudara jangan berpikir Anda penuh Roh Kudus lalu bebas dari masalah. Haleluya. Haleluya. Yesus saja di bawah Roh Kudus bukan langsung melayani. Makanya saya selalu berkata begini, Yesus persiapan melayani 30 tahun, melayani 3,5 tahun. Tapi hamba Tuhan sekarang maunya persiapan 3,5 tahun, pelayanan 30 tahun. Gak heran pelayanannya hancur. Persiapan harus lebih matang daripada melayani. Haleluya. Ada haleluya saudara. Lihat Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kembali lagi ke kisah Rasul tadi.
pasal 20 ayat 23. 20 ayat 23. Lain daripada dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara apa? Jadi ketika Rasul Paulus sudah menjadi tawanan roh, dia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi yang ada dalam kota berikutnya. Dia tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan orang-orang di sana. Yang dia tahu, dia adalah tawanan roh. Dia dipimpin oleh roh. Walaupun harus melewati sengsara. Haleluya. Ada haleluya. Pak, corona ini udah sengsara. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Haleluya. Pak, corona udah menyiksa. Belum apa-apa. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus ditawan oleh Roh. Walaupun dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi berikut. Yang dia tahu, dia ada dalam pimpinan Tuhan. Next. Ini adalah motivasi dari Rasul Paulus. Saya mau ini menjadi motivasi kita juga. Katakan amin, saudara. Lihat ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan apa? Tidak menghiraukan apa? Nyawa sedikit pun, Pak. Orang yang menjadi tawanan roh, tadi saya katakan, hidupnya sudah tidak dia lagi. Hidupnya sudah dikosongkan. Hidupnya tidak tentang dia lagi, tapi tentang Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang saya lakukan. Sehingga apa? Dia berkata, tidak lagi menghiraukan nyawa. Orang yang penuh Roh Kudus nggak takut mati. Halo? Nggak takut? Nggak takut? Saya mau tanya sama saudara. Semua orang mati nggak? Coba katakan kanan kiri, kamu mati apa enggak? Yang di rumah coba tanya kanan kiri. Pak, papa mati nggak? Atau mama mungkin nggak mati-mati. Kayak kucing ditabrak hidup lagi. Hah? Semua orang mati. Masalahnya bukan kematiannya. Habis mati kemana? Haleluya. Haleluya. Beberapa minggu ini saya menghadiri beberapa hamba-hamba Tuhan. Pahlawan-pahlawan iman yang meninggal. Pendeta Jack Rungkat. Pendeta Benita Timo. Saya datang. Saya lihat muka mereka nggak ada yang cemberut. Nggak ada yang gitu mati tapi wah aduh. Mungkin dia cekak-cekok takut kali. Gua mati kemana ya? Saya lihat mereka senyum loh. Ada sukacita. Kenapa? Yang mereka hampiri, yang mereka datangi adalah Tuhan. Dan mereka menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saya ingat seorang hamba Tuhan cerita. Ketika opa saya almarhum W.H. Bolang. Sedang sakit sekarat di Cikini. Banyak yang datang menjenguk. Nah ada salah satu pendeta ingin berdoa buat opa saya untuk kesembuhan. Ini waktu itu saya masih kecil, tapi saya dengar cerita kesaksiannya. Waktu pendeta ini mau doa, di dalam nama Yesus mau berdoa supaya sakit sembuh. Opa saya berdoa, diam, enggak, stop. Jangan berdoa begitu. Saya sudah lihat malaikat siap mau menjemput saya. Jadi sukacita ketika meninggal jauh lebih besar daripada tinggal dalam dunia ini. Tuh, saudara. Orang yang ada di dalam Tuhan, Stefanus, ketika dia dirajam dengan batu, saudara. Dia sedang disiksa karena menyampaikan kebenaran. Alkitab berkata dia menengadah ke langit. Dia lihat langit terbuka. Dia lihat Yesus sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kemuliaan yang dia lihat gak sebanding dengan siksaan yang sedang dia terima. Karena apa? Penuh Roh Kudus. Katakan amin. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis
berakhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus dalam pikiran cuma begini, siksaan boleh datang, masalah boleh datang, yang penting aku bisa mengakhiri perjalanan imanku. Saudara, semua akan berakhir. Saya akan berakhir. Saudara juga akan berakhir. Tapi masalahnya, saudara akhiri hidup ini dengan apa? Haleluya. Saudara akhiri hidup ini dengan apa? Saya berdoa saudara, supaya kuasa Roh Kudus memampukan kita semua. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saya tutup dengan ini. Kita akan lanjut lagi. Oh maaf, Senin kita libur, Selasa malam kita akan mulai lagi doa pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan roh. Halo? Roh apa? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan sini saudara. Tidak ada manusia bisa memberikan Roh Kudus. Hanya Yesus sang pembaptis Roh Kudus. Makanya kalau saudara berdoa minta Roh Kudus, minta kepada Yesus. Katakan, Yesus penuhi aku dengan Roh Kudus. Lalu saudara alami yang namanya baptisan Roh Kudus. Alami pencurahan Roh Kudus. Saudara, tanda pertama ada bahasa-bahasa yang engkau tidak mengerti. Itu diberikan roh. Bukan manusia. Perhatikan baik. Bahasa itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh siapa? Diberikan oleh siapa? Jadi kalau ada pendeta manusia yang ngajarin bahasa roh, sesat. Sesat. Anda boleh cek apakah saya dalam pelayanan ngajarin, ayo jamaat sekarang ikuti hari ini hari papa. Jadi semua sama-sama 1, 2, 3 papa. Bosan dengan papa, minggu depan saya ganti. Minggu ini kita mama semua. 1, 2, 3 mama. Bosan dengan mama, ganti minggu depan kakak. Minggu depan dede. Pama dekade. Enak bener. Lalu Anda udah ngomong gitu, sudah Anda penuh Roh Kudus. Segitu murahnya Roh Kudus? Hah? Murid-murid harus menanti 10 hari. Menanti berapa hari? Mau 30 menit, 20 menit, sekarang mau diinstanin, mau dicepetin supaya kelihatan rohani dengan bahasa Roh Kudus, gila. Saya masih ingat ketika remaja, pemuda di sana terpelanting-pelanting, saudara. Karena daging mereka menolak. Roh Kudus mau masuk, menolak. Pak, terpelanting-pelanting. Dan itu gak langsung penuh berhari-hari. Belum tahun ini, terus lanjut tahun depan, terus ganti. Ada proses, jadi ketika kita penuh Roh Kudus, karena dapatnya sulit, kita akan jaga itu baik-baik. Haleluya. Sesuatu yang berharga ketika kita terima, pasti kita akan rawat dia, kita akan jaga kita baik-baik. Tetapi kalau kita dapatnya mudah, kita akan anggap enteng. Saya masih mendengar ada banyak orang ngangkat telepon pakai bahasa roh. Kayak orang gila kali. Ya, bahkan ada saudara saya ketangkap sama polisi. Bukan kasih STNK, bukan kasih SIM, karena memang gak ada STNK sama SIM. Dia pakai bahasa roh. Orang semua polisi bilang, Bapak gila ya? Tuh. Bahasa roh dijadikan permainan. Coba saudara main. Saudara percaya nggak? Alkitab berkata gini, ada satu dosa yang nggak bisa diampuni. Hah? Halo? Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa apa itu? Dosa mendukakan roh.
Kalau hidupmu sudah tidak lagi percaya akan Roh Kudus, sebut Roh Kudus tapi tidak alami manifestasi Roh Kudus, kuasa Tuhan, dipimpin apalagi ditawan oleh Roh, Anda sedang mendukakan Roh. Dan itu adalah ciri-ciri pekerjaan antikristus. Saudara tahu antikristus, antikris, kata Kristus itu muncul ketika Yesus penuh Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh, yaitu Tuhan, Yesus, apa? Kristus. Jadi kalau orang nggak percaya Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, Anda adalah antek-antek dari antikristus. Dan itu ada di mana, Pak? Ada di gereja. Ada di gereja, nyembahnya sama, tapi hatinya melenceng. Ngangkat tangannya sama, tapi hatinya mendua. Pikirannya gak kepada Tuhan. Kelihatannya casingnya bagus. Minggu lalu saya bicara tentang kalau kita mau adu-adu casing boleh. Kelihatan indah, kelihatan luar biasa, kelihatan dipakai Tuhan. Makanya hati-hati dengan kelihatan. Karena kelihatan cuma di mata, tapi menilai dalam hati, dalam roh kita. Makanya karunia Roh Kudus salah satunya adalah bisa membedakan. Kepekaan kita akan roh sanggup membuat kita bisa membedakan. Saya tutup dengan statement ini. Saya harap saudara nangkap yang saya ngomong. Kalau saudara melihat saya macam-macam, neko-neko, tegur saya. Saya adalah hamba Tuhan yang sangat membuka hati dan menerima teguran. Dan saya mau ditegur. Kalau salah, saudara. Daripada saudara yes amen, ngangguk-ngangguk, iya, akhirnya saudara tersesat. Yang ngerti katakan amin dong. Gereja kita bukan gereja yang besar. Gereja kita tidak ada di pinggir jalan. Yang pastinya orang kalau kesini nyasar. Tapi saya percaya Roh Allah ada di tempat ini. Tuhan ada bagi kita. Tuhan ada bagi gereja GP di Yordan Kebon Baru. Dia mengasihi gereja kita. Gereja kita di kanan kiri kampung. Kalau mau hitung fasilitas, kita nggak punya fasilitas yang baik. Yang kami lakukan selama ini hanya pakai handphone. Tetapi apa yang terbaik yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk pekerjaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, nggak langsung berak, saudara. Sedikit demi sedikit, di situ Tuhan sedang melatih iman percaya kami. Melangkah dengan iman, bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kami percaya. Itu yang sedang kami lakukan hari-hari ini. Situasi memang tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Bukan saja jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Biarlah di hari yang ketiga, dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, mari kita buka hati kita. Katakan Roh Kudus lebih lagi, lebih lagi. Saya yakin saudara, menjelang kedatangan Tuhan, karya Roh Kudus akan lebih dahsyat lagi. 2 kali lipat ganda hujan, kuasa Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Syaratnya cuma satu. Kita buka hati kita dan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia ada bagi saudara, dia mau menolong saudara. Dia mengasihi saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jamalah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Haleluya, haleluya. La Roh Kudus di sini berkaryalah.
kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru, jamahlah kami, angkat tanganmu, jamahlah kami, jamah, ubahkan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, ubahlah kami, ubahlah kami, Bapa, bentuklah, bentuk kami, Bapa, jadikan kami sesuai. Katakan, ubahlah kami, ubahlah kami, Bapa, bentuklah. Amin, amin, amin. Jadikan kami sama seperti. Katakan, jamahlah kami, sama-sama. Jamahlah kami, jamah umat-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Kami mau dikuasai, kami mau penuh. Jamahlah kami sekali lagi, jamahlah. Urapan baru, minyak yang baru, penuh. Haleluya, haleluya. Ubahkan kami jadi baru. Angkat tanganmu, ubahlah kami, Bapa, bentuklah. Haleluya, haleluya. Jadikan kami sesuai. Ubahlah kami, Bapa, ubahlah kami, Bapa, bentuklah. Amin, amin. Jadikan kami sama sekali lagi. Ubahlah kami, Bapa, ubahlah kami, Bapa, bentuklah kami, jadikan kami. Haleluya, sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami. Haleluya, bentuklah kami, Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami minta Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya. Ada kuasa. Roh Kudus tercurah bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami. Roh Kudus, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Kiara laba-laba, kiara laba-laba, kiara laba-laba, kiara laba-laba. Haleluya, haleluya. Terus puji Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Urapi kami, minyak yang baru. Haleluya. Baptis kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Siara laba-laba, siara laba-laba, sade. Siara laba-laba, siara laba-laba, Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Amin.
bekerja, berkarya, berdaulat atas hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai hidup ini, sehingga kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami kalau kami bersalah di hadapan Engkau. Suci kuduskan kami, layakan kami di hadapan-Mu tiap hari. Karena hanya dengan kekudusan kami dapat melihat wajah-Mu. Firman Tuhan sudah kami dengar, meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami. Bukan saja kami dengar, tapi kami praktekkan setiap firman Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya umat-Mu akan memberi korban persembahan. Tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang ulur, Tuhan kiranya memberkati. Yang di rumah juga akan memberikan persembahan, dipersiapkan, ditaruh pada amplop yang sebentar akan diambil. Terima kasih Tuhan, memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata,